Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadela Nikita Yumi, NPM 191705154. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang telah saya kerjakan. Soalnya, lakukan analisis terhadap robot Gundam dalam video ini. Mulai dari spesifikasi sistem penggerak atau locomotion system, mekanisme, aktuator, dan sistem transmisi yang digunakan. Bagaimana tentang kinematika dan dinamika pada robot tersebut, dan jelaskan apakah ada sensor yang digunakan. Tentang robot Gundam raksasa. Robot replika Gundam berukuran raksasa ini diciptakan untuk memperingati anniversary Gundam yang ke-40 tahun. Model yang dibuat replika tersebut yakni Gundam RX-782, salah satu model Gundam legendaris. Gundam Factory Yokohama sendiri merupakan fasilitas yang berisi dek observasi dan area pameran bertema Gundam. Pengunjung bisa melihat berbagai hal tentang Gundam di tempat tersebut. Setidaknya ada 34 bagian yang diartikulasikan, sehingga beberapa bagian tubuhnya seperti tangan, kaki, lengan, dan lain sebagainya bisa bergerak. Replika Gundam raksasa ini setinggi 60 kaki atau sekitar 18 meter. Ini merupakan bagian dari Gundam Factory Yokohama. Fasilitas Gundam tersebut menggunakan 0 emisi karbon dari listrik. Evolving G Corporation yang menjalankan Gundam Factory Yokohama mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya beralih ke sumber energi terbarukan dengan kolaborasi tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga dengan industri hiburan. Jenis robot Gundam raksasa. Gundam RX-78F00 adalah robot humanoid raksasa. Robot humanoid adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum, robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, 2 lengan dan 2 kaki, meskipun ada pula beberapa robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia. Sistem penggerak atau locomotion system. Mekanisme dasar. Kemampuan untuk melakukan pergerakan merupakan kemampuan paling mendasar bagi robot. Untuk melakukan pergerakan sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan konfigurasi mekanik yang tepat. Konfigurasi mekanik ini sangat penting dalam pengaturan mekanisme gerak robot dan mentransmisikan daya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mekanisme sistem penggerak ada 2, yaitu join dan link bar. Join yaitu koneksi antar link yang menentukan pergerakan. Link merupakan bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Di sini ada jenis-jenis join dan link bar. Ada yang open loop, single loop, sama multi loop. Join dan link bar mechanism adalah mekanisme dasar merupakan konfigurasi dari beberapa link dapat dianalogikan dengan lengan yang terhubung dengan lainnya melalui join dapat dianalogikan dengan sendi. Konfigurasi ini sering digunakan sebagai robot manipulator untuk melakukan berbagai pergerakan. Secara garis besar, konfigurasi join dan link dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu open loop, single loop, dan multi loop. Aktuator merupakan penggerak yang jika dilihat dari
Prinsip penghasil geraknya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggerak berbasis motor listrik, motor DC, servo, stepper AC, dan sebagainya. Penggerak pneumatik berbasis kompresi gas, udara, nitrogen, dan sebagainya. Penggerak hidrolik berbasis kompresi benda cair, minyak, pelumas, dan sebagainya. Aktuator pada robot Gundam. Aktuator merupakan motor yang bertanggung jawab untuk gerakan pada robot. Robot humanoid dibangun sedemikian rupa agar mirip dengan tubuh manusia, maka mereka mempergunakan aktuator yang berlaku seperti otot dan sendi, meskipun dengan struktur yang berbeda, agar mencapai efek yang sama dengan gerakan manusia. Robot humanoid terutama menggunakan aktuator rotari. Mereka dapat berupa elektrik, pneumatik, hidrolik, piezoelektrik, atau ultrasonik. Contoh aktuator yang digunakan pada robot Gundam salah satunya yaitu muscle wire. Adalah kawat otot yang biasa digunakan pada tangan robot. Fungsinya adalah menggerakkan jari-jari tangan robot. Transmisi seperti hidrolik, pneumatik, elektrik, maupun kombinasi dari ketiganya dengan atau tanpa sistem transmisi, torsi atau force, dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk menggandakan torsi. Seperti yang diketahui, menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan dapat meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat pada sistem robot, maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Berikut ini adalah contoh sistem penggerak dari robot Gundam. Kurang lebih seperti ini. Terdapat join pada bahu, lengan, dan tangan. Dan juga bagian-bagian kaki dan bagian leher. Kinematika dan dinamika. Kinematika robot adalah studi analisis pergerakan kaki atau lengan robot terhadap sistem kerangka koordinat acuan yang diam atau bergerak tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan pergerakan tersebut. Kinematika ada dua, yaitu forward kinematik atau diberi sudut menghasilkan posisi yang diberikan panjang setiap link dan sudut setiap join atau sendi, yang dicari titik dalam koordinat misal koordinat X, Y, Z. Inverse kinematik diberi posisi menghasilkan sudut, yang diberikan panjang setiap link dan posisi dari beberapa titik pada robot, yang dicari sudut setiap join yang menghasilkan posisi yang diinginkan. Kinematika pada robot Gundam. Yang ini merupakan forward kinematics pada kakinya. Lalu yang sebelah kanan merupakan inverse kinematics pada bagian depan kaki robot. Dinamika. Terdapat dua permasalahan dinamika robot. Forward dynamic problem. Persamaan dinamika dipergunakan untuk menghitung nilai posisi, kecepatan, dan percepatan dari setiap join apabila diberikan gaya atau torsi pada setiap join. Inverse dynamic problem adalah persamaan dinamika digunakan untuk menghitung nilai gaya atau torsi di setiap join apabila diberikan posisi, kecepatan, dan percepatan dari setiap join. Terdapat beberapa pendekatan untuk menentukan persamaan dinamika, yaitu Lagrange-Euler formulation atau LI, menghasilkan persamaan diferensial orde 2 nonlinier, sifat alami sistem robot, sangat baik untuk kebutuhan simulasi. Newton-Euler formulation atau NI menghasilkan persamaan linier rekursif, sangat baik untuk komputasi real-time atau inverse dynamic problem. Berikut merupakan dinamika pada sistem robot Gundam. Sensor yang digunakan.
Sensor merupakan alat yang dapat mengukur beberapa atribut, merupakan salah satu dari 3 primitif dari robotika, di samping perencanaan dan pengendalian. Penginderaan memainkan peranan penting dalam paradigma robotika. Sensor yang digolongkan berdasarkan proses fisik dengan apa yang mereka kerjakan atau berdasarkan pada jenis informasi pengukuran yang mereka berikan sebagai keluaran. Dalam kasus ini, pendekatan kedua yang dipergunakan. Sensor pada robot Gundam. Ada sensor distance, adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Sensor ini bisa mengukur jarak dengan sangat akurat. Dalam robot, distance sensor berguna sebagai mata. Robot dapat melihat objek di depannya dengan sensor ini. Sound sensor untuk mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara tidak nyaring, dan hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program tergantung jenis sound sensor yang dipakai. Bahkan untuk jenis voice recognition itu bisa diprogram untuk mendengar kata atau bahasa yang digunakan manusia. Light sensor. Sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini, robot dapat mengetahui gelap atau terang suatu objek, tempat, siang, atau malam. Untuk menentukan gelap atau terang suatu tempat bisa menggunakan LDR sensor. Sementara untuk keperluan robot pengikut garis atau line follower menggunakan infrared sensor. Balance sensor biasa digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan, dan membantu bangun saat robot terjatuh. Salah satunya adalah giroskop yang dipakai pada smartphone. Kestabilan pada robot dikendalikan dengan metode kendali PID, yang merupakan sistem pengendali yang berfungsi untuk mencari nilai kestabilan sehingga respon sistem yang diperoleh dapat mencapai set point. Maka dari itu diperlukan sistem penyeimbang yang dapat membaca sudut kemiringan robot. Temperatur sensor. Dengan temperatur sensor, robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Berbagai macam sensor dan fungsinya dari sensor ini juga sering disebut orang sebagai sensor suhu. Jenis sensor ini dapat mendeteksi sebuah temperatur dan kelembapan. Sensor ini fungsi utama untuk proses pengukuran suhu dan kelembapan. Lalu yang terakhir ada akselerometer. Adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur akselerasi tepat. Akselerasi yang diukur dengan akselerometer belum tentu memiliki ketepatan koordinat. Sebaliknya, akselerometer melihat akselerasi terkait dengan fenomena berat yang dialami oleh massa uji pada kerangka acuan perangkat akselerometer. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.